kalau bapak kan kita anak satu anak kiri ya. Ya kalau siapa pak? Siapa ayah saya itu? Bukan anak kandung ya. Nah itu pak ya dia jelas anak kandung ketiga itu memastikan orang itu bisa disumpah. Katanya kan sekali ini buat keluarganya bagaimana? Ya bagaimana? Bagaimana statusnya? Pak Mul itu adiknya Pak Yosef. Pak Yosef nikah sama Bu Bibi dan Bu Bibi punya anak tirinya Pak Yosef. Itu ya. Berarti saudara yang hubungannya dengan Pak Mul dan Pak Yosef ya dengan adiknya ada, gitu ya. Berarti saudara bisa sumpah. Itu ya. Terus dia sumpah. Bagaimana keberatan ya? Keberatan ya. Baiknya. Silahkan berdiri Islam semua kan ya? Berdiri, ya maju ke depan. Dan satu langkah ke depan. Itulah sumpahnya bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai saksi dalam perkara ini akan menerangkan dengan sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya. Mau sekaligus? Kalau untuk ini, kalau saya kalau untuk dua yang sama sekaligus yang baik. Nah, yang tidak bisa habis nggak ada aset sama sama karena yang sama itu sekaligus kalau kita ada sama ini itu selalu. Oke, Pak Taryono dan Pak Arif. Taryono dan Arif sendiri atau mereka berdua? Oh, berarti berdua ya? Itu ya? Tidak keberatan ya? Tidak keberatan. Yang mana dua? Apa silakan dulu dua? Ya. Silakan lanjutkan. Saksi. Sebelumnya sudah pernah diperiksa dalam perkara Yosef, kemudian Danu dan sekarang Adi. Ada saksi yang lain nggak di sini? Tidak ada. Ya. Coba lihat. Tidak ada. Ada ya? Kalau di foto dulu supaya nanti ada yang. Kalau memang ada nanti yang menjadi saksi yang meringankan, di luar dulu supaya nanti tidak ada keberatan. Tidak ada yang mau dicari. Itu ada? Tidak ada. Ada ya? Baik ya. Karena sudah pernah diperiksa sebelumnya ya, sudah diambil keterangannya pada saat penyidikan ya. Sudah bagian apa dalam perkara ini? Dulu kami satu dulu. Terus kaitannya dengan perkara itu bagaimana? Apa yang saudara bisa disampaikan? Yang menangani perkara ini dulu. Kami satu itu yang menangani perkara ini. Ya. Apa yang saudara ketahui dalam perkara ini? Oh iya, saya ingatkan supaya jangan diingatkan ulang lagi ya. Saksinya akan didengar langsung, dilihat langsung, dan dialami langsung. Siap? Bukan merupakan pendapat atau apapun. Saya harapkan saksi ini terus terang, tidak ada perkara yang berulang-ulang, sehingga sidang kita itu efektif, cepat, dan tidak membingungkan. Ya. Kalau memang ada perbedaan di berita acara, silahkan disampaikan. Jadi tidak ada pertanyaan
Lili Hidayat telepon saudara. Lili Hidayat telepon anggota Resmob saudara Dimas. Jam 7 lewat itu. Di pagi. Saudara waktu itu di mana? Di base Resmob itu. Oke, Lili Hidayat telepon siapa? Dimas. Telepon Dimas. Terus? Dimas itu siapa? Anggota Resmob. Resmob ya. Terus? Menyampaikan saya bahwa ada temuan mayat. Oke, berarti Lili Hidayat telepon Dimas. Dimas telepon saudara ya. Siap. Terus? Menyampaikan ada temuan mayat. Ada temuan mayat. Jam berapa dia telepon? Jam 7 lewat. Lewat berapa? Saudara Dimas kebetulan lagi bersamaan ya. Oh, Pak. Siap. Jam 7 hari itu berapa maksudnya? Sekitar puas sebelum jam 8 ya? Sebelum jam 8. Saudara lagi jaga? Kebetulan habis nangkap pelaku jambret sama pelaku pemukulan walet. Jadi pada saat itu di situ laporannya ada peristiwa pembunuhan. Kemudian apa terjadi? Saya ditelepon kasat sama Polres untuk membackup ke jalan jalan. Backup ke jalan jalan. Orang pergi dengan siapa aja? Rombongan Resmob ya. Rombongan Resmob ya. Berapa orang semuanya? 10 orang ya. 10 orang ya. Pakai mobil apa? Pakai mobil Avanza sama mobil keras sebenarnya. Avanza atau keras? Dinas dua-duanya ya. Kemudian sampai di sana jam berapa? Sampai di sana sekitar jam 8-an ya. Jam 8-an itu belum 9? Belum. Oke, kemudian apa yang saya lakukan? Bukan dulu. Nah, jadi gitu Bu. Besok-besok harus disampaikan sebelumnya ya, jangan Bu, biar kita jangan terganggu. Jadi siapa yang mau itu, saya nggak suka ini besok begini. Jadi kalau memang 4 sampaikan 4 besok. Jadi kita siapkan 4. Ikut sidang? Ikut saya sidang. Oh iya, ya besok itu ya, kalau ada luar masuk ya. Kemudian saudara jam 8 tadi jam 8 berangkat kira-kira ya. Sampai sana jam 8 lewat ya. Berapa di sana ya? Kebetulan saya pakai sendiri ya. Oh, Mas ya. Oke, kemudian apa ditentukan di sana? Waktu itu saya ke Polsek dulu karena belum tahu TKP gitu ya. Jadi ke Polsek dulu, koordinasi sama anggota Polsek, setelah itu diarahkan ke TKP. Koordinasi. Siap. Jam berapa sampai ke TKP? Kurang lebih jam 8 lewat ya. Lewatnya kan lewatnya sampai 60 kira-kira 30-an ya. Atau 13 berapa ke TKP ya. Kemudian apa ini? Setelah nyampe TKP udah banyak orang nih. Sudah banyak orang ya. Nah, siapa anggota polisi yang di sana? Pak Polisi juga ada di TKP ya. Kami respon polisi jalan-jalan di TKP. Anggota polisi jalan-jalan, anggota patroli jalan-jalan. Semua di dari polsek ya. Siap. Ya, ada berapa orang polisi gitu? Ada 20? Enggak, ada 10. Kurang lebih 10. Yang dari Polres? Kalau yang dari Polres waktu bareng sama saya 10 orang. Jadi kita 10 Polsek, 10 Polres. Siap. Terus yang dari Polres siapa aja? Bapak? Dian Sukawat, Doni Sundiri, ya. Diki Harpamuji. Pak Dede, Pak Karsas, Pak Roni sama Pak Irwan itu anggota Polsek. Itu Polsek. Pak Dede Hidayat juga sama? Polsek? Dede Hidayat Polsek. Polsek, berarti itu semua Polsek ya? Kalian dari Polres 10 orang. Nah, kemudian apa ini? Di situ dibagi tiga tim gitu ya. Siapa yang mengambil alih kendali? Waktu itu untuk anggota Resmob saya yang mengambil alih. Jadi Bapak bagi tiga tim itu dari 10 orang. Siap. Oke, terus apa yang dilakukan? Yang sebagian backup untuk pengamanan status quo, ya. Yang lain ambil paket itu. Oke, backup status quo 3. Siap. Terus yang mana yang 3 itu?
itu menangkap kami respon. Siap. Nah, kemudian apa lagi? Pada saat itu sudah dipasang polis lain. Siap, sudah. Nah, siapa yang pasang? Polsek. Terus, apakah kalau sudah dipasang polis lain itu yang lain boleh masuk? Polisi? SOP-nya. Misalnya nih, dari sini di sini, dipasang polis lain. Siap. Apa polisi boleh nggak mau masuk? Maksudnya tidak boleh. Siapa yang boleh masuk? Kalau tidak boleh. Oh, boleh. Kemudian, area di dalam polis lain kosong atau ada orang? Ada orang. Ada orang. Siapa? Anggota polsek. Polsek. Siapa aja? Saya ingat itu ya. Siap. Anggota polsek, kadep reskrim dan lain-lain. Siap. Ya. Yang dipasang di area polis lain itu kan ada rumah, sebelahnya kan ada garasi. Siap. Nah, yang mana garasinya saja, garasi dari rumah atau dari halaman depan? Dari halaman depan. Siap. Tapi masuk ke halaman itu ada yang lain gitu. Ada ya. Ada yang gitu ya. Apakah semua polisi yang datang masuk ke dalam halaman atau di luar? Di dalam itu. Ada yang masuk, ada yang di luar. Ada yang masuk, ada yang di luar. Apakah ada polisi yang masuk ke dalam rumah setelah dipasang polis lain? Kemungkinan ada yang mulai karena kan di situ udah banyak orang. Pada saat polisi datang juga masih ada orang masuk ke dalam rumah itu. Ada yang mulai. Kenapa dibiarkan? Setelah polisi datang, pasang polis lain, masih ada orang lain masuk ke dalam rumah. Selain anggota tidak ada ya. Siap. Siap. Jadi setelah polisi datang, dipilihkan kan sudah ada 110 Siap. Apakah pada saat itu ada orang lain yang masuk? Tidak ada ya. Tidak, orang lain itu selain polisi ya. Nah, kemudian dari saudara datang, berapa lama inafis datang? Selisih sama inafis kurang lebih setengah jam. Setengah jam. Nah, sebelum inafis datang, apa yang saudara lakukan? Saya masuk ke dalam untuk ngambil paket yang mulia. Paket. Dengan siapa saja? Ayat dari Sukawa sama Rizwan. Terus hanya bertiga? Ya. Tiga. Paket apa yang saudara ambil? Mengambil dokumentasi di dalam ya. Siapa saja yang ada di dalam? Untuk yang lain tidak ada ya. Hanya kalian bertiga saja. Siap. Apa yang saudara temukan di dalam? Genangan air, motor, siap. Banyak barang yang berserakan di itu aja mau. Darah Ada sekarang di belakang. di belakang. Selain di belakang ada lagi? Di garasi ya. Terus? Di kamar. Terus? Yang lain? Ada lagi? Ada ya. Dapur, kamar mandi, Kamar mandi. di ruang utama. Kalau di ruang utama itu genangan air. Siap. Dari mana dapat genangan air? Apakah disiramkan atau apa? Kurang tahu ya. Kurang tahu. Karena kan nggak mungkin rasanya di ruang utama itu ada genangan air. Siap. Kecuali dengan unsur hujan nggak tahu. Enggak ya. Terus kalau dapat genangan air itu tidak. Iya. Genangan air tidak. Kemudian yang bertugas mengambil foto atau video siapa? Waktu itu saudara Rizwan. Rizwan. Pada waktu siapa yang masuk ke dalam rumah itu? Setelah dipasang polis lain, Siap. apakah anggota polsek atau saudara? Saya sama anggota respon. Berarti polres. Polres. Kemudian pada saat inafis datang, ya, Siap. pada saat inafis datang, apa yang dilakukan oleh inafis? Melaksanakan PKP foto ya. Siapa yang foto? Saudara Yopi. Yopi dari inafis. Siap. Siapa lagi? Sama Kani Dide. Adik ini siapa? Aset. Pak. Aset Asep. Musa. Ya.
kemungkinan ada ya. Soalnya tahu siapa? Kalau tidak tahu. Apa yang mereka lakukan? Tahu? Tidak tahu. Biasanya kalau SOP itu kan standar kan. Siapa? Pertama tidak boleh masuk, kemudian kalau mau ambil foto harus sesuai dengan izin siapa, harus perintah siapa, itu kan saya rasa itu istilahnya SOP. Tahu saudara, ada tidak anggota polsek yang masuk? Kalau untuk sebelum kita datang tidak tahu. Tidak tahu ya. Setelah saudara datang, kan setelah jam berdamping, ya. Apakah ada anggota polsek yang masuk dalam rumah atau ke belakang ini? Ada yang mulia. Siapa? Untuk ini saya lupa ini. Nanti dari polsek. Ya. Kapolseknya di mana? Di garasi di TKP ya. Saudara akan melihat apa di garasi? Mobil apa? Terus ada apa dengan mobil apa? Waktu itu kita belum mengetahui ada apa-apanya di dalam. Belum tahu. Siap. Saudara sampai situ pun belum tahu. Belum ada yang bilang ada apa di situ. Belum tahu ini. Siap. Orang sampai kamu belum tahu itu ada apa. Waktu itu belum tahu ya. Saudara tahunya kapan ada apa dengan mobil apa? Setelah ngobrol sama Kapolsek, Berapa lama setelah saudara sampai ke mobil? setelah mengambil komunikasi ya, Berarti kira-kira sekitar jam 9-an. ada apa dengan mobil apa? Ada mayat di dalam mobil. Saudara baru tahu setelah saudara Siap. ngapain? Setelah saudara selesai itu. Siap. Ambil komunikasi. Jadi saudara belum tahu ya sebelumnya. Siap. Absolut tidak. Orang kan Depok sekampung itu ada kaki tidak ada di situ. Bapak datang polisi itu bapak tahu kalau pertama masuk itu ada situ. Ada itu kan. Siap. Itu di dalam ada darah. Siap. Orang kalau datang Pak, saya tidak tidak Pak. Ada apa nih? Tadi bapak bilang lapor pembunuhan, ya kan? Nah, kita melawan pembunuhan sampai situ bapak polisi nggak ada yang bilang polisi itu ada mayat. Siap. Jadi saudara tahu setelah ngobrol dengan Pak Kapolsek bahwa di dalam mobil apa ada Saat dinamis datang, siapa yang buka mobil? anggota dinamis. Anggota dinamis. Saudara ada di mana? Ada di belakang dinamis. Di belakang dinamis. Siap. Ya. Saudara ikut mengambil foto mayat atau anggota saudara yang ambil foto? Dinamis ya ngambil foto. Yang dari Polres nggak ada yang ambil foto? Nggak ada ya? Yang dari Polsek nggak ada yang ambil foto? Kurang tahu juga ya. Belum tahu ya. Siap. Nah, kemudian temukan apa di sana? Mayat ya. Mayat. Siap. Kemudian, jadi yang melihat di sekitar mobil Alphard itu adalah polisi semua. Warga itu banyak ya. Karena sebelah sana kubur itu warga itu udah banyak masyarakat yang Ada polisi. di luar polisi kan. Siap. Apa misalnya ini mobil ya. Kalau dari situ mah apa-apa. Kalau yang dari ini kan semua polisi. Siap. Ada nggak orang yang ada di sekitar mobil? Seingat saya nggak ada ya. Pak Yosef dari mana waktu itu? Kalau masalah polsek. Pada saat itu, Siap. pada saat itu Pak dari Polsek ya. Siap. Kemudian setelah itu dilihat ya, yang melakukan identifikasi siapa? Ini kan biasa kalau inavis itu sebenarnya apa? Biasa kan dia ini itu ada Siap. apa ya? Apa namanya itu? Analisator. Analisa. Analisator. Siap. Analisa dinamis. Analisa inavis. Siap. Itu biasanya apa nih analisa inavis? Mengambil sampel untuk difoto ya. Itu ya. Oke. Kemudian berapa lama inavis mengambil foto? Atau mengambil sampel dan berapa kali keluar dari situ? Sampai malam ya. Sampai malam ya. Siap. Siapa yang menjaga itu dari polisi? Anggota polsek sama tim respon ya. Berarti anggota bapak juga masih di situ. Siap. Terus sampai jam berapa ada di sana? Setelah kejadian kami tidak pulang-pulang ya tidak lewat di jalan-jalan. Sampai berapa hari? Sampai 4 bulan ya. Siap. Yang pasti jaga di situ. Bukan maksudnya bukan jaga kita nge-base di kantor polsek. Oh, bukan di PKP. Siap. PKP pun saya. Di PKP. Sampai berapa lama ada di situ? Kalau ibunya minta
Siap. Tempat mandi itu mana? Oh, siap ya Mulia. Untuk kamar mandi setelah olah TKP tanggal 19 itu saya menyuruh saudara Puji untuk mengeringkan. Siap. 18 selesai. Siap. 18. Terus mana? Menyuruh saudara Puji untuk mengeringkan genangan air yang ada di bak mandi. Genangan air di bak mandi. Siap. Ada genangan air di bak mandi. Air yang ada di bak mandi yang mulia. Siap. Mengeringkan ya. Air di bak mandi. Itu buat apa? Mencari barang bukti. Barang bukti apa yang kira-kira yang sudah cari di sana? Kebetulan setelah olah TKP yang tanggal 18 itu dinyatakan HP almarhum tidak ada ya. Siapa tahu HP itu dibuang ke bak mandi. Terus ini gimana nih? Si Kuat atau alias kunci ini siapa? Air prospek. Saudara menyuruh mereka ya? Siap. Untuk mengeringkan itu. Siap. Saudara akan kesana dengan siapa? Para 19 nih? Banyak kan ya? Banyak kan? Siap. Banyak kan itu ada berapa bulan? Siap mengotaris mobil. Mengeringkan Pak Mandi yang berada di lokasi TKP dengan perkataan Mamuci masih melakukan pekerjaan China acan saat warga China Ayana seperti apa ya Pak? Jadi sih punya pekerjaan dengan saya air di dalam bak mandi itu free. Siap. Terus habis apa lagi? Diberikan sama si Mamuci. Siap. Saudara sudah apa lagi? Itu aja ya. Hanya mengeringkan Pak Mandi saja. Siap. Yang lain tidak ada yang saudara lakukan. Mengangkat barang-barang yang ada di dalam bak mandi. Gunanya buat apa? Mencari barang bukti. Terus apa lagi? Terus Pak, ini saudara menyuruh si Ramdhani untuk mencari barang bukti di dalam kamar mandi. Kalau itu Mbak Puji yang minta bantuan. Jadi Pak kunci ke sana seperti saudara. Siap. Terus ini dengan disuruh Ayolis untuk membantu TKP siapa yang datang TKP untuk berkegiatan air seperti apa? Jadi saudara Ramdhani itu di situ memantau TKP ya. Dia polisi bukan? Bukan. Kenapa dia boleh memantau TKP? Memantau TKP ini di sekarang. Siap. Oh, paling ada. Siap. Yang dilakukan hanya semua anggota polisi. Siap. Saudara dalam hal mengeringkan itu sudah dapat izin belum? Saya lapor berdasar. Kasar. Saudara bilangnya apa kasar? Izin saya mau ke bak mandi, siapa tahu HP dibuang ke situ. Itu ya. Apa kasar? Banyak kan? Karena memang undang pidana itu kan sifatnya progresif ya. Kalau memang nanti itu ada salah satu banyak Siap. Kenapa saudara melakukan itu tanpa didampingi oleh pimpinan? Bukannya harus dikeluarkan tidak diberikan misalnya Siap. mencari barang bukti itu tadi saya itu kalau kita tinggal logikanya itu pengen banget coklat banget itu gimana itu apanya air di dalam balik Coklat. coklat banget. Siap. Nah kalau di logika kalau coklat HP itu kan dia pasti taruh dalam bawah. Siap. Setinggi-tingginya Pak Madi nggak sampai semeter kan? Siap. Setinggi-tingginya Pak Madi malah itu kan kira-kira pakai begini itu di cari-cari mana bisa. Karena di dalam bak mandi itu banyak barang-barang kan? Penuh sama barang-barang. Kalau dia tidak sedikit artinya tanpa harus mengeringkan, tanpa harus merusak. Karena ada namanya seperti 110 itu kan ada namanya originalitas itu keaslian. Suatu barang bukti. Kenapa tidak boleh diubah? Karena bisa buang semuanya. Keringkan itu ya. Kemudian setelah diterima
pas tanggal 18 itu mobil dari situ keadaannya terkunci. Pas tanggal 19 pintunya itu terbuka ya. Sedangkan kuncinya nggak ada ya. Kenapa sekarang ke CEO di sini? Jadi diamankan dulu ya. Serahkan, sama diamankan beda, diamankan ke Polres. Siap. Diserahkan kasihnya ke orangnya. Siap. Seperti apa nih? Dititipkan ke saudara Yunus. Ada surat titipan. Waktu itu tidak ada ya. Kemudian yang lain, mobil yang satu lagi, BMW. Tidak tahu kenapa. BMW ada TKP. Ada TKP. Siap. Kenapa cuma itu yang dikasihkan ke Yoris? Kalau karena yang BMW itu kondisinya rusak. Siap. Bagaimana cara mengeluarkan Alphard dari sini? Kan Alphardnya harusnya miring. Siap. BMW juga miring, juga miring kan semuanya. Siap. Cara mengeluarkan Alphard itu di sini. Alphard. BMW-nya rusak ya. Siap. Kemudian pada saat itu apakah mobil Alphard sudah dikeluarkan? Sudah dikeluarkan dari situ pada saat tanggal 19 itu? Sudah ya. Sudah dikeluarkan. Siap. Bawa kemana? Ke Polsek. Polsek. Kemudian Yaris diserahkan ke Yoris. Yoris. Siap. Dari mana ada kuncinya? Ada kunci di tas yang hitam di dalam TKP. Saya minta yang di barang bukti itu. Bukan. Bukan. Di TKP ada masalah hitam, di situ ada kunci Yaris. Siap. Kemudian bagaimana cara bawa mobil Alphard itu ke Polsek? Polres. Kalau tidak di Polsek. Di Polsek. Alphard. Bagaimana cara bawa kuncinya? Ada ya. Dapat dari mana? Nempel ya. Alphard itu sudah nempel. Siap. Nempelnya sejak kapan? Pas saya ke situ sudah Sudah nempel. siap. Terus Alphard sudah nempel dari sini ya? Siap. Soalnya tiba di sana jam 8. Siap. Kok saudara tahu Alphard itu sudah nempel kunci di sini? Karena kan kita ngambil dokumentasi itu ya, Bu ya. Karena itu apa kacanya kebuka ya, Bu? Iya. Siap. Ada foto original kunci Alphard. Mungkin di lapis ada ya, Bu? Ini masalah keaslian barang bukti kan. Siap. Seperti lain-lain. Ya. Terus nah, kemudian saudara di sana sampai berapa lama? Uang. Nah, saya tanya uangnya kemana? Kalau kuasa roh sih tidak Tahu. tahu. Ada temuan kelas yang berisikan uang sebesar 30.400. Saudara tahu nggak? Tahu setelah udah beberapa hari ya, Bu ya? Setelah beberapa hari saya menemukan. Udah ada di Polsek ya, mobil itu. Jadi pas saudara menemukan. Kan saudara bilang kan ini perkara diserahkan ke unit 1. Siap. Saudara dapat kemarin mencari barang bukti. Siap. Tas saudara kita isinya uang bukan saudara yang menemukan. Kalau saudara menemukan. Kalau tidak ada ya, Bu? Tidak bukan. Dari Terus ini uang tadi temukan sama anggota Polsek. awalnya itu dia awal yang menemukan. Dia singkawat itu anak bos saudara. Siap. Iya kan. Siap. Terus Ada kenapa uang. diserahkan ke Polsek? Kan udah diambil alih sama ini Polres. Waktu itu BP semua dikumpulin di Polsek dulu ya. Siap. Terus diserahkan ke unit 1 kapan? Yang diserahkan ke unit 1 kapan? BB dan lain-lain. Kalau untuk yang masalah uang, saya kurang tahu itu ya. Diserahkannya kapan? Karena waktu itu kita Bukan, kalau saudara mengurus barang bukti, misalnya kan berkas itu kan diserahkan ke unit 1. Siap. Saudara kainnya. Siap. Berarti kan semua katanya terkait dengan kejadian, olah TKP-nya, barang buktinya, kan semua kan di bawah tanggung jawab saudara. Siap. Benar kan? Nah, barang bukti tadinya ada di Polsek, dapat dikumpul di Polsek. Siap. Kapan diserahkan ke saudara? Kan harusnya segera diserahkan. Siap. Kapan diserahkan ke saudara? Jadi kita dirilis dulu BB yang itu. Kapan diserahkan ke saudara? Saudara terima dari Inavis atau dari Polsek? Dari Nabi. Oke, seminggu kemudian, sehari kemudian, 2 hari kemudian,
Kalau untuk MDM ini mah langsung yang melewat kalau itu juga. Wah, saya sekali kaitannya dengan masalah kas. Siap. Nah, kas kapan? Kalau kas yang berisi uang saya lupa ya. Itu inap bisa menyerahkan. Atau polsek. Karena ada pengembalian uang masalahnya. Uang itu pernah disita nggak? Tas yang berisi uang itu? Disita. Terus? Melakukan penyitaan. Kemudian disita ada penyerahan uang sebesar 30.400.000 kepada yang saudara tahu itu? Tidak betul. Di dalam tas itu ada uangnya? Atau sudah dikasih tasnya aja? Waktu saya nemuin kunci mobil itu ada uangnya ya. Saudara nemuin kunci mobil yang mana? Kunci mobilnya ya. Saudara tadi kan ada bilang bahwa kunci mobil Yaris. Di tanggal 19. Tadi saudara bilang ke saya mobil Yaris itu pertamanya dikunci. Siap. Kemudian besoknya itu sudah terbuka jendelanya. Kalau untuk yang di dalam itu mobil apa tuh? Oke, sudah terbuka kan? Siap. Dia bilang, ya kan? Siap. Kemudian saudara serahkan kepada si Doris. Siap. Nah, saudara ada untuk menyatakan bahwa saudara menemukan kunci. Siap. Yang menemukan kunci siapa? Anggota respon pas Kapan? pas tanggal 19 kan dan pas 18 cuma dari kami dan mulai waktu itu. Oke. Kemudian tanggal berapa diambil? Tanggal 19. Tanggal 19 Siap. dalam keadaan sudah terkunci. Sudah terbuka. Terbuka kunci Yaris itu. Di mana diletakkan tas yang isinya kunci itu? Ditumpukan di tengah rumah itu. Tidak langsung diambil, dibawa atau diamankan barang buktinya itu kan barang bukti. Siap. Tidak langsung diamankan atau cuma dibiarkan saja di situ? Jadi kan waktu itu anggota respon itu menyampaikan menemukan kunci tanggal 18. siap. Terus diamankan tidak itu sebagai barang bukti? Tidak ya. Tidak. Kenapa nggak diamankan? Karena waktu itu masih penyisihan barang bukti ya. Makanya diamankan kalau itu. Tanggal 19. 18 Pak, saya bilang. Kalau 18 tanggal 18 enggak. ditemukannya tanggal 18. Siap. 19. Tanggal 19. Cuman sama anggota respon itu nggak diambil, nggak diserahkan ke saya. Tanggal 18, tanggal 19, pasti kan ya? Tanggal berapa ditemukan kunci? Tanggal 19 kalau saya menemukan tanggal 19 itu. Tanggal 19. Siap. Siapa yang mendatangkan saudara? Saya mengambil sendiri yang beli. Dari tas warna hitam. Dari mana saudara tahu dalam tas wanita itu ada mobil Yaris? Saudara dia yang beli. Oke, terus kenapa tidak diserahkan ke Inafis? Karena dari posisi Pak, Alphard itu belum mulai dalam ada keluar. Siap. Itu Yaris agak mirip ya. Siap. Jadi ada kemungkinan bisa memahami dengannya Alphard. Ya, secara logikanya berarti kemungkinan itu diperlukan untuk merugikan atau memindahkan sebelah supaya mobil Alphard bisa keluar. Kira-kira logikanya jadi kunci itu penting kalau di mobil itu untuk memindahkan ada apa di dalam. Bagaimana penanganan barang bukti? Ya, ini bisa dijadikan barang bukti yang tidak, ini barang bukti yang tidak. Yang menentukan barang bukti tidak pada saat itu atau seketika itu atau butuh waktu dulu untuk mencegah bahwa ini barang bukti tidak barang bukti. Barang bukti itu terkait dengan suatu tidak dikatakan kan. Siap. Nah, terus kenapa yang itu bisa jadi barang bukti ini bisa jadi barang bukti
Sama juga. Coba dicek di halaman 14 ya, di section Karyono. Pertanyaan nomor 5 gambar ya, 25 agar dijelaskan nomor 27. Setelah gambar 4 agar dijelaskan situasi terhadap gambar tersebut ketika Polres Subang masuk ke TKP kamar korban 01 dan 3 dalam keadaan rapi dan tidak acak-acakan. Ini maksudnya rapi tidak acak-acakan itu apa? Karena saksi sebelumnya mengatakan kamar itu acak-acakan. Nah, ini rapi dan tidak acak-acakan itu apa? Jadi yang nomor 56 itu salah ya. Dalam keadaan rapi dan rapi tidak acak-acakan katanya. Nomor 56. Tapi keterangan gambar setelah gambar nomor 4. Setelah gambar nomor 4 di atas nomor 57. Nomor 57. 57 kan nomor 14 ya, pertanyaannya di atas ini. 57. Halaman 14.